Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa berkenan menghirup udara segar, masih bisa makan makanan yang enak, dan kita masih bisa belajar walaupun melalui HP. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap harus optimis bahwa ini adalah cobaan dari Allah. Sebagai seorang yang beriman, tentunya kita harus bersabar, bertawakal, dan tidak boleh menyerah dengan segala keadaan kita sekarang. Kita tetap harus belajar lebih giat walaupun tidak bertemu dengan gurunya. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Rafei. Pendidikan terakhir S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian yang Bapak ampu adalah pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, ini yang Bapak bidangi, ini yang Bapak ditugaskan oleh lembaga pendidikan, oleh sekolah untuk mengajar kalian, sehingga harapan Bapak nanti kalian tetap belajar walaupun dalam kondisi apapun, dan kalian bisa bertanya langsung ke Bapak atau melalui sambungan telepon HP. Oleh karena itu, sekali lagi, sebagai seorang yang beriman, tentu kalian merasa ini adalah cobaan, dan kita tidak boleh menyerah dengan apa yang kita jalani sekarang ini. Baiklah, kita akan memulai. Di sini bab pertama di materi PAI, yaitu tentang memahami makna Asmaul Husna. Kita tahu bahwa Allah itu mempunyai nama-nama, maka disebut Asmaul Husna. Pengertian Al-Asmaul Husna, Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama, dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Al-Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik, lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
dalil tentang Asmaul Husna itu di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuhzauna ma kanu ya'malun. Kalian bisa lihat nanti di dalam Al-Quran. Bagi kalian yang HP-nya ada Al-Qur'annya, Bapak harapkan kalian bisa klik di HP-nya tuh ya, yang ada Al-Qur'annya. Artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya, nama-nama Allah yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf 180. Dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut ayat di atas. Jadi kita dalam praktek kehidupan sehari-hari biasanya Asmaul Husna dijadikan sebagai kita mendoa kepada Allah. Umpama ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Ghaffar, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku. Ketika kita mengucapkan Al-Ghaffar, karena Allah itu Maha Pengampun, maka kita di situ minta ampunan kepada Allah. Ya Rahman, yang belas kasih, yang memberi kasih sayang. Ya Rahim, seperti yang ada dalam Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka itu di situ ada Asmaul Husna. Gitu. Jadi dalam berdoa kita dianjurkan sekali dalam agama, dalam Al-Quran itu untuk menyebut nama-nama Allah. Kemudian dalil yang kedua itu dari hadis Rasulullah, karena sumber hukum Islam itu ada 3 ya nantinya. Itu yang pertama adalah Al-Quran tadi, yang kedua adalah hadis atau sunnah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Bapak bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidam man soha dakhlal jannah. Rawal Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka sering kita dengar, biasanya orang
di salawatan, di apa, di pengajian ibu-ibu itu memakai Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya itu ya, biasanya itu dipakai. Nah, ini dalilnya bahwa orang yang menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna itu, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Berdasarkan hadis di atas, menghafal Asmaul Husna akan mengantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga. Tentunya apakah hanya dengan menghafalkannya seorang dengan mudah akan masuk surga, dalam surga? Jawabannya tentu tidak, karena menghafal Asmaul Husna harus diiringi juga dengan menjaganya, baik menjaga hafalannya dengan terus menzikirkannya maupun menjaganya dengan menghindari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna tersebut. Jadi kita banyak amalan-amalan lain, ya tidak, jangan pikirnya dibalik, wah saya nggak sholat, saya nggak ngapa-ngapain, yang penting saya hafal Asmaul Husna lalu saya masuk surga. Itu pikiran salah ya. Jadi dalam hal ini integral semuanya ya. Salah satunya adalah menghafalkan Asmaul Husna gitu. Kemudian Asmaul Husna itu ada beberapa. Di sini pertama Al-Karim. Al-Karim itu adalah mempunyai arti yang maha mulia, dermawan atau yang maha pemurah. Kemudian Al-Mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati dan aman. Kemudian yang ketiga Al-Wakil yang mengandung arti mewakili atau memelihara. Allah memelihara. Allah khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha memelihara atas segala sesuatu. Jadi Allah yang menciptakan, Allah pula yang memelihara. Allah yang memelihara alam ini. Ini adalah skenario Allah. Kita adanya COVID-19 juga ini adalah skenario Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi seperti ini, suasana seperti ini. Jadi karena Allah ingin menunjukkan bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah itu bisa sabar dengan diturunkannya pandemi seperti ini. Jadi kita berharap bahwa Al-Wakil adalah yang mengandung arti mewakili atau memelihara. Allah memelihara alam ini. Allah yang menciptakan. Kemudian Al-Matin. Al-Matin itu artinya maha kukuh, maha sempurna dalam kekuatan, maha kuat ya. Makanya musolah SMA 9 itu, SMA 9 Kabupaten Tangerang sama Keronjo itu namanya musolanya Al-Matin. Itu yang kuat. Ya, diharapkan kokoh, walaupun bangunnya sederhana kokoh. Itu diambil dari nama Asmaul Husna ya. Kemudian Al-Jami'. Al-Jami' itu menurut bahasa artinya maha mengumpulkan, maha menghimpun. Allah mengumpulkan nanti manusia dari semenjak Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di suatu tempat namanya Padang Mahsyar. Karena Allah punya nama Al-Jami', maha mengumpulkan.
Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surat Al-Imran, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 9. Jadi Allah akan menghimpun seluruh manusia semenjak umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Allah itu maha adil, bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh siapapun, oleh apapun. Jadi Allah itu didasari dengan ilmu yang maha luas, dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Jadi Allah itu Al-Adl. Keadilan Allah itu menyeluruh, ya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa tammat kalimatu rabbaka sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas sami'ul alim. Allah telah sempurnalah kalimat Tuhanmu di dalamnya Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah itu adil. Kemudian Al-Akhir, Allah yang maha akhir. Tidak ada sesuatu setelah Allah. Jadi huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wa batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dialah maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 3. Jadi Allah itu yang awal dan yang akhir. Demikianlah yang Bapak dapat jelaskan sekelumit. Tentunya kalian bisa buka-buka buku di rumah yang Bapak kirimkan nanti. Semoga harapan kita, semoga kalian walaupun dalam keadaan seperti ini bisa tetap mengikuti pelajaran jarak jauh. Oke, Bapak ucapkan sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim.